orang-orang di Belgia sendiri, Mbak Lucky mengadaptasinya seperti apa? Keluarganya suami, ketemu Kalau orang-orang pas di Belgia gitu. Kalau orang-orang sini sih sebetulnya aku nggak tahu ya kalau di tempat lain, tapi kalau yang aku temui ramah-ramah gitu. Asal kita juga ramah ya ke merekanya. Iya, Namanya kan kita pendatang ya, jadi otomatis betul. kita yang harus beradaptasi dengan mereka gitu. Terus Mhm, kebiasaan mereka misalnya apa gitu. Terus mhm. kayak aku juga ke tetangga, kadang aku juga halo apa ngajak ngobrol. Paling nggak kita say hi lah gitu Say ya. hi, benar, Em, benar. Heeh, gitu. Jadi ke mereka besok-besoknya mereka ingat gitu. Kadang aku juga ke tetangga yang ujung atau misalnya kita bagi-bagiin kayak kartu meskipun ya apa kita kita muslim tapi aku tetap bagi-bagi kartu Natal kayak Oke, gitu-gitu. Karena iya, kan untuk menghargai ke mereka juga salah betul. satu cara untuk mengenalkan diri juga kan Betul, gitu. betul, betul. Nanti kadang-kadang tiba-tiba ada yang ngirim labu, ada yang ngirim apa kue, ada yang ngirim apa. Nah, itu kan jadi akhirnya jadi silaturahmi juga sama tetangga Betul, gitu. betul. Ada Heeh. timbal Nah, baliknya kalau lah ya. Mereka juga respect dan hormat sama kita, menghargai kita juga ya. iya betul. Iya. Nah kalau di luar kayak di luar tetangga atau misalnya orang di luaran sana, nah kalau mereka tahu aku orang Indonesia, mereka tuh exciting gitu. Jadi, Oh, oh iya, aku pernah loh liburan ke Indonesia gitu-gitu oh loh. ya. Sampai ke supir bis aja, kayaknya exciting banget gitu. Wow. Berarti cukup Nah jadi dikenal ya iya orang-orang iya, di memang sana. nggak banyak orang kenal Indonesia, tapi kalau sekalinya mereka tahu kayak tempat aku kerja, oh ya lihat nih aku bawa dari Indonesia loh barangnya, kayaknya tuh Iya, iya. bangga gitu ya. Jadi kita juga ikut Ah, bangga kan ya, gitu, benar, ikut benar, ngenalin secara nggak langsung juga gitu. Atau benar, kadang ada teman yang nanya tempat liburan di Indonesia di mana gitu, aku kasih tahu kemana-kemananya gitu. Ya benar. kayak gitulah. Terus juga jadi apa ya, sepanjang ini aku nggak pernah punya masalah dengan orang gitu. Aku pernah punya sekali. Jadi Oke. aku waktu itu kan kalau di sini kan kita apa ya kayak kereta segala macam tuh on time gitu. Ya. Terus aku tiba-tiba lari-lari naik kereta karena aku pikir kereta itu akan datang setelah berapa menit berikutnya aku telat nih kan. Heeh. Aku lari-lari naik kereta. Aku tuh dimarahin sama apa sih kayak kondekturnya apa maksimisnya kayak gitu deh. Iya. Dia bilang, "Kamu lain kali ya, nggak boleh kayak gitu lagi. Kamu kan nanti kamu punya anak, kamu ngajarin anak kamu," katanya. "Nggak boleh kayak begitu. Ya Jadi kamu harus ampun. menaati." Ya ampun. Nah, itu kan salah satu kita belajar ya. Jadi Iya, aku tuh harus melihat lampunya juga. Jadi kalau mereka udah ngasih lampu kuning, kita udah nggak boleh naik lagi nggak gitu. boleh ya Jadi sebetulnya. Iya. iya. Nah, itu kan harus ditaatin ya. Jadi kadang-kadang kalau orang di kita kan selama pintunya masih dibuka naik gitu. Nah, Itulah jadi bedanya ya. iya, iya. Jadi aku nganggep itu kan bukan sesuatu hal yang jelek, emang salah aku ya. Nah, itu aku harus Mm-mm. belajar juga yang kayak gitu-gitu gitu. Karena orang sini kan memang apa ya, disiplinnya tinggi gitu loh. Jadi I see. apa misalnya mereka on time atau apa kayak gitu disiplinnya tinggi. Kayak misalnya juga kayak gini nih kita mau ketemu, aku aja ke mama mertua tuh kalau mau ketemu bikin janji loh. Sama sih, sama aku Karena juga. kadang Terus, terus. Mm-mm. mm-mm. Karena kadang mama mertua tuh lagi jalan sama temen. Jadi atau lagi main, lagi kemana gitu, atau lagi apa gitu ya. Ya mereka kan istilahnya apa ya, aktif banget gitu. Kadang Betul. lagi di salon, Iya. yang dia lebih banyak nyalon daripada aku. Menikmati hari tuanya ya, menikmati Iya pensiunannya benar. dengan aktivitas. Bagus lah, bagus kalau gitu. Iya, Bagus jadi banget. jadi aku harus bikin janji kalau mau ketemu atau misalnya mau apa gitu. Iya. Ya tapi kayak gitulah akhirnya aku jadi memahami gitu ya. Jadi kita juga harus menghargai waktu orang lain gitu. Jadi ya Betul. bagus juga sih betul. Aku nggak nganggapnya nggak jelek jadinya. Iya. Itu bisa Intinya sih kalau dijadikan. menurut aku Mm-mm. harus berpikiran terbuka aja sih kalau kita orang baru di sini gitu. Oke, wow. Iya. Iya sih, betul Mm-mm. banget. Itu mungkin salah satunya culture shock yang Mbak temui Iya. di Belgia. Nah, selain itu mungkin ada Mm. culture shock yang lain mungkin? Kalau kalau yang lain-lain sih nggak ada ya. Mungkin kalau sesama orang Indonesia tuh, nah itu ya mungkin aku nggak terlalu beruntung kalau sesama orang Indonesia. Kenapa? Kenapa? Jadi jadi misalnya nih contohnya aku kalau kalau ke toko Asia gitu ya, pas Iya, awal-awal atau kemana terus ada orang ngomong bahasa Indonesia, aku tuh ke suami gini, iya ada orang Indonesia loh, aku tegur ya, aku tegur gitu. iya, Terus ya iya. kata suami tegur aja itu kan orang negara kamu
katanya. Iya, Kayaknya tuh iya. gimana gitu ya, bangga Ah, banget gitu ya, iya. seneng gitu. Terus nanti, ih ada lagi loh gitu orang Indonesia kayaknya seneng banget ya ikut-ikut gitu kemana gitu. Nah tapi setelah beberapa lama gitu, nah kadang-kadang ini lagi kembali, kita harus kalau memilih teman, memang bukan kita selektif ya, tapi memang harus Betul. pilih teman itu yang benar-benar gitu. Benar, Jadi benar. kadang-kadang pas ada suatu waktu gitu, orang yang tidak terlalu mengenal kita akhirnya ngejudge. Nah, Oh, oke. ketika ketika menjudge, nah misalnya aku kan Senin sampai Jumat itu kerja ya, Mm-mm. otomatis aku nggak terlalu aktif di sosial media, nggak terlalu Betul, aktif di apa, jarang lihat lah gitu. betul. Nanti kalau Mm-mm. pas udah malam baru kadang aku buka gitu, atau kadang Mm-mm. udah berapa hari baru aku buka gitu. Iya, Nah, itu pun aku nggak pernah ke apa ya, bisa dilihat juga di YouTube aku atau di mana gitu, di Facebook, di apa, nggak ada tuh ngomentarin orang, nggak ada ngomongin orang tuh, nggak ada benar, sama sekali benar. gitu. Ha-ha. Nah, tapi kok tiba-tiba ada orang yang akhirnya nggak ada angin, nggak ada hujan, nanyain sesuatu jedeng, terus ngejudge. Wow, kaget ya. Nah, Terus. aku pernah pernah ketemu orang pertama kali, tiba-tiba ketemu gitu ya, ya memang aku ngerasa mungkin aku nggak cantik juga gitu ya. Tiba-tiba Oke. pas ketemu dia bilang gini, kok aslinya lebih cantikan fotonya dari aslinya. Itu baru ketemu loh, belum masuk. Baru ketemu. Pun segitunya ya. Iya, Gila. Terus iya. terus. Jadi aku langsung yang, hah? Maksudnya gimana? Jadi itu satu ya. Jadi aku ngerasa agak, oh berarti aku harus menarik diri nih, karena kayaknya pertemanan seperti ini tidak baik gitu. Terus Betul. ada juga yang ngomentarin misalnya masalah pakaian. Misalnya Mm-mm. aku pulang kerja gitu, oh Lucky pulang kerja kok pakaiannya begitu, gitu ya. Orang Terus tersebut kan nggak tahu ya budaya culture di tempat aku kerja itu gimana gitu. betul. Kadang kan kita ada yang culture-nya tuh santai, ada yang Benar. culture-nya mungkin kayak orang kerja di bank itu harus semuanya rapi, berjas Betul, gitu. Nah kebetulan betul. aku culture-nya tuh yang santai gitu. Iya, Jadi benar. nggak yang nggak apa sih, ya nggak terlalu apa sih, nggak jeget banget Formal ya, gitu nggak ya. terlalu resmi banget, Nggak formal banget formal. ya. Aku tuh terlalu apa ya, environment-nya gitu gitu. Iya, Jadi iya. kita boleh ngapain aja asal rapi ke kantor gitu. Betul, betul. Terus kok nggak bawa handphonenya gini gitu-gitu. Nah aku tuh bingung gitu ngejawabnya kayak gimana. Aku bilang, Mbak, saya emang nggak yang gadget banget. Kataku, handphone juga ini dari kantor. Kata aku, ini juga dari kantor. Kataku ya dapatnya ya segitu aja. Jadi kita kadang ngejelasinnya tuh bingung gitu. Nah dari situ Betul. juga kan aku akhirnya merasa nggak nyaman gitu. Ada juga nanti yang ngomong, ini loh saya bawa tas yang branded gitu ya. Buat aku sih Betul. nggak masalah ya orang mau pakai barang branded, tapi Benar. ditarik ke muka nih. Serius kan? Jadi begini. Ampun. Emang saat itu si si orang Indo itu tasnya tas apa gitu? Ada Sampai sebang. merek L, itu merek L. Oh, Louis Vuitton gitu. Segitu bangganya. Ya ampun, Ya udah jadi kayak jadi orang kayak baru banget gitu ya. nah gitu. Jadi aku ngerasa kayak yang, aduh kataku, aku nggak masalah ya orang mau punya gaya begitu, nggak apa-apa, ini Betul, nggak betul. apa-apa gitu. Tapi akhirnya ke aku mereka itu ngejudge. Contohnya ke pekerjaan juga gitu ya. Mm. Jadi misalnya si pekerjaan aku tuh apa gitu. Nah aku ada pernah juga bikin salah satu video dengan temen gitu. Nah itu juga, nah orang kan nggak tahu ya, tiba-tiba ngejudge. Oh ini kayak begini-begini, kok masa kamu kerjanya begitu, saya aja kerjanya begini, kok nggak sama gitu. Belum kendala bahasa, belum kendala ini, belum orang di sana nggak baik gitu. Lah, pengalaman orang hidup itu kan berbeda-beda ya. Belum Betul. tentu mungkin pengalaman Mbak Teteh berbeda nih dengan Iya, aku nih misalnya. benar, Kan benar. Teteh gimana dapat kerjanya, Iya, aku juga iya, gimana gitu iya, ya. Jadi iya, nggak bisa disamain gitu. iya. Nah, jadi aku bingung gitu ngejelasinnya gitu. Nah, aku pernah tuh awal-awal tuh nangis gitu, sampai shock Oh, kan. Karena kan oh ya orang ampun. ini tuh kenal gitu, orang itu kenal gitu. Tuh sampai si suami aku tuh bilang gini, eh jadi agak sedih ya. Ya Jadi Allah. karena iya, jadi karena aku tuh kan kalau kalau apa sedihnya tuh kalau orang yang kita kenal ngejudge ya Betul, tanpa tanpa betul. dia tahu, kataku orang ini punya masalah apa dalam hidupnya kok ngejudge orang tuh sampai segitunya gitu. Benar, benar, Itu benar. ngata-ngatain loh, jadi yang aku bikin sedih itu ngata-ngatain. Masya Allah. Sorry ya jadi agak sedih. Oh, maaf banget. Kalau boleh Nah, tahu dia tuh orang mana aslinya Indonesianya, Mbak? eh,
ya aku nggak terlalu ini sih, nggak terlalu nanyain dia dari mananya Heeh, gitu. heeh. Karena mungkin dia juga, aku nggak tahu ya, mungkin dia tinggalnya di mana tapi asalnya dari mana. Nah jadi Iya, akhirnya kata-kata itulah yang melukai hati gitu kan. iya, Nah jadi aku berpikir gini, ah ya udahlah, toh mereka nggak membawa hal positif ke kita gitu, malah betul, hal-hal iya. negatif, ya udah Mm, aku akhirnya jauhin. Nah dari iya, situ akhirnya aku berpikir berarti pertemanan ini harus dipilih, yang betul. toksik harus dibuang gitu. Buang, hempaskan saja, benar-benar. Buang aja gitu. Jadi aku nggak boleh takut untuk kira-kira aku nggak nyaman, buang gitu. Iya, Bukan berarti kita ini ya gitu. Aku memaafkan, tapi untuk lebih berteman lebih lanjut, lebih itu kayaknya udah nggak bisa lagi gitu. betul. Jadi itu ada juga nih salah satu misalnya, nah yang grup-grup juga nih, kalau kayak grup kan awalnya kita kan kayak nge-YouTube gitu kan, seneng ya ada Mm, teman-teman grup, ada apa gitu. Sama nih kayak tadi, aku udah lama nggak buka sosial media, tiba-tiba aku ngebuka nih pas hari libur gitu. Nah, ini yang muncul pertama kali postingannya orang itu gitu, jedeng gitu ya. Deng. Nah, kan aneh Oke, gitu, kok tiba-tiba yang muncul pertama kali itu kan, kalau kita buka Facebook di home itu kan. iya. Nah, itu um, ada dia ngomongin sesuatu tentang, memang dia nggak nyebutin nama gitu, tapi terkait dengan apa yang pernah aku posting gitu. Nah, di situ Ah, ngata-ngatain lah, asbun lah, enek lah, ngatain apalah, istri bule lah, gitu-gitu ya. Tukang bohong lah, ngatain apa gitu. Nah, aku bilang orang ini apa masalahnya, kok nggak terlalu mengenal aku kok sampai ngata-ngatain segitunya. Nih ya, mm-mm. kalau misalnya aku ngerasa dia bukan untuk aku, tiba-tiba kan aku klik ya, itu udah unfriend, udah Oke, unfriend. oke. Nah, itu nggak berapa lama dari grup dia langsung keluar, orang I yang habis see. ngatain aku itu. Iya, iya, Gitu. Jadi aku bilang, orang ini apa? Salah aku sama dia apa? Gitu, kok iya, ngata-ngatain aku sebegitunya gitu. Jadi iya. akhirnya aku juga ketika cerita sama suami, sudahlah lain kali kalau kamu di sosial media, lebih baik kalau posting, nggak usah posting apa-apa lagi. Jadi aku makanya kalau sekarang Facebook itu hanya untuk, atau Instagram hanya untuk apa sih, promosi YouTube, kayak Iya, gitu YouTube aja. aja, iya. Iya, Uh-uh. benar sih. Karena Iya, karena benar. itu banyak banget orang yang nggak kenal aku tiba-tiba ngata-ngatain gitu loh. Mm-mm. Dalam hati aku, eee, mereka kan nggak ngebiayain aku makan, nggak ngasih duit, Benar, nggak apa, kok bisa yang benar, ngata-ngatain tuh, tahu dari mana gitu. benar, benar. Iya, kesel Gitulah. banget. Pastilah kesel banget. Iya, nah itu jadi akhirnya aku itu yang anehnya, aku kalau adaptasi di Belgia aku nggak punya masalah, tapi beradaptasi dengan orang Indonesia di sini, itu aku punya masalah. Mungkin bukan punya masalah, kurang beruntung, kurang Iya, beruntung, iya, iya. Nggak kurang apa-apa Mbak, beruntung. jadikan pelajaran aja ya. Karena Iya, memang iya. jangankan Mbak, aku juga pernah punya ya pengalaman, tetapi mungkin konteksnya Mhm. beda. Ya semua orang juga balik lagi. Kita memang benar harus selektif banget, harus memfilter Iya. pertemanan itu gitu. Jadi kalau memang yang satu frekuensi, yang benar-benar kita Betul, satu percaya gitu kan, frekuensi. satu Heeh. frekuensi benar. Mhm. Karena kalau misalnya kita memaksakan di suatu pergaulan gitu, kayak aku mungkin kalau orang yang belum kenal, mungkin Mhm. kelihatannya kayak look friendly-nya tuh benar-benar di dunia nyata aja atau cuma di dunia Mhm. maya gitu ya. Gue kayak gini Mhm udah kayak mhm. gini gitu kan. Iya, Cuman nah, iya uh, emang kita kayak gitu, apa adanya iya, gitu loh, iya, sama aja gitu. benar. Iya Dan gue tuh iya. orangnya nggak pernah di apa namanya nggak pernah nutup-nutupin ya apa adanya seperti ini. Dan kalau misalnya Mhm. sanggup mampu mencukupi ya gue ikutin gak apa namanya bisa masuk ke pergaulan yang mungkin ya ada yang lebih middle kan di sini juga apalagi di Sydney ya pergaulan orang-orang Mhm. Indonesia tuh ada kasta dan level-levelnya lah ya. Iya iya, itu juga yang aku takutin tuh. Jadi kalau Iya, udah kayak begitu, iya betul. iya, Iya. jadi akhirnya kita kan, takutnya nanti, karena secara nggak langsung itu kan akan membawa ke apa ya, kehidupan pribadi kita juga gitu Betul, ya. Karena betul, aku nggak mau tiba-tiba kita jadi ngerasa kayaknya, "Aku harus begini, aku harus begitu," kan akhirnya jadi ke diri betul. kita menuntut gitu Iya, ya. benar, Jadi benar. malah aku pengen tuh hidup tuh nyaman-nyaman aja, apa-apa Hmm, aja. Suami juga kan nggak pernah menuntut ya dalam hal betul, penampilan, dalam hal betul, apa, suami juga betul. nggak menuntut gitu. Iya, iya. Jadi kenapa kita harus membuat diri kita susah untuk menyenangkan orang lain gitu. Dan nih Benar. aku menghitung ya, misalnya aku hitunglah dari sekian banyak orang teman-teman, berapa banyak orang yang membenci aku gitu ya Iya, istilahnya, yang haters gitu, haters. bisa dihitung jari gitu.
hatersnya. Jadi menurut aku berarti lebih banyak orang yang lebih seneng sama kita gitu Ya, kan. Jadi ya betul. udah kita fokusnya ke orang yang suka sama kita aja daripada Benar. orang yang haters gitu. Iya, mungkin Iya. dia ya itu tadi, mungkin dia kalah saing, kan kita nggak tahu ya dia apa namanya, pribadinya, hatinya itu bersih atau enggak, sesuai dengan kita atau enggak. Kita Iya. juga nggak bisa menjudge dari penampilan juga. Kadang kalau orang yang berpenampilan yang mungkin alim, kelihatannya benar-benar agamis atau apalah, kelihatannya orang-orang baik, tetapi pada saat kita deketin ternyata ya punya hati dan pikirannya juga nggak baik gitu. Jadi Iya, kadang iya, betul. iya. Betul. Jadi memang itu kadang enggak nampak. Itu yang aku alami tadi. Jadi pas awal-awal itu kan baik gitu ya, kenal Iya, baik, itu semua baik. Tiba-tiba ada kejadian kayak begitu tuh. Akhirnya kan kebuka orang ini siapa betul, gitu sebetulnya betul, gitu. Jadi betul. ya itu makanya aku kalau aku boleh bilang sih ya memang kita berteman ya bukan hanya di sini aja ya, di Indonesia juga pilih-pilih teman itu memang karena akan mempengaruhi ke kita juga. Kalau teman ibaratnya kalau kita berteman sama tukang parfum kita kebawa wangi gitu Iya, kan. iya kayak benar, benar, Iya. benar, benar, benar. Mm-mm, Iya mm-mm. sih. Yang Iya. penting kalau dalam berteman, satu memang nggak saling apa ya, manfaatin. Kebanyakan sekarang orang Iya, banyak manfaatin banget gitu. Jadi iya, kayak iya betul. memilih memilih pertemanan itu kayak misalnya Mbak Lucky ya, udah bekerja, Mm-mm, suaminya baik gitu kan, pokoknya keluarganya harmonis, mm-mm, perfect, sempurna. mm-mm, Gue mau temenan sama Mbak Lucky karena memang Mbak Lucky kelihatannya oke gitu ya. Terus mm-mm, mm-mm, orangnya dewasa. Nah pada saat nanti si orang ini gitu pengen jadi temen sama Mbak Lucky, itu ada misi, ada sesuatu yang mungkin bisa didapat dari Mbak Lucky gitu. Dan itu tuh tanpa kita sadari, mm-mm. kadang kita ngikutin tuh maunya. Kadang kayak gitu loh Mbak, udah deket Iya, dan nah jadi namanya aku friendship juga lah kadang ya. ya, ya karena kan kita kadang ya udah temen ya udahlah ya gitu. Nah Betul, itu juga kadang aku juga berusaha menghindari misalnya temen yang oke lah kita masing-masing orang punya masalah misalnya. betul. Tapi aku juga menghindari temen yang menceritakan keburukan rumah tangganya. Oh, itu Misalnya males nih, deh, iya. iya. Jadi misalnya nyeritain keburukan suaminya. Oh, aduh, aku tuh di Belgia itu, aku misalnya nyesel nikah sama suami gitu lah. Dalam hati aku lah nyesel, tapi kok masih ada di sini gitu. Nah, jadi Betul, aku kurang suka tuh orang iya, yang menceritakan keburukan rumah tangganya karena iya. menurut aku baik buruk suami itu kan kita juga harus menutupi ya Betul, iya, gitu. iya. Apapun itu karena kan itu suami kita, rumah Benar, tangga kita gitu. benar, Jadi ya benar. jangan diceritakan ke semua orang gitu. Jangan. Ada juga memang orang yang butuh cerita memang betul. Tapi kan momennya nggak beda ya. Kalau misalnya nih aku butuh cerita Mbak Mutiara, aku mau cerita nih, momennya kan beda ya. Iya, Tapi kalau yang tiba-tiba ini cerita rumah tangga begini 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 kan aneh iya, gitu. benar, Jadi benar. ya jadi suami aku tuh suka nanya, jadi kamu jawab apa kalau ada orang yang ngomong gitu gitu. Aku bilang, iya apa? Kamu bilang kamu juga gitu. Aku bingung jawabnya. Karena orang pernah ada yang nanya nih katanya, Lucky katanya kamu sama suami sering berantem gak sih gitu. Nah, aku bingung kan ngejawabnya karena dia mungkin sama suaminya begitu. Aku bilangnya gini, aku sama suami itu selama ya ini bukan bohong juga ya, selama pernikahan itu nggak pernah aku berantem, bukan nggak pernah, hampir jarang Iya, berantem sama suami tuh iya, gitu ya. iya. Jadi aku bingung apa yang mau aku ceritakan gitu. Aku bilang aku tuh jarang banget berantem sama suami gitu. Mm-mm. Karena kalau aku lihat aku sama suami itu tidak pernah memaksakan misalnya kamu harus begini, kamu harus begitu. Mm-mm. Jadi ketika kita pacaran, Apaan sih? biasa. Jika ada orang lewat, kalau ada orang lewat, bisa. Snoopy, Snoopy, Snoopy. Oh, Mbak punya guguk. Ngejagain. Oke. Ella, Snoopy ke Helen, Snoopy ke, kom, oi deh, Huse. Biasa dia kalau ada orang dari jauh lewat gitu diiniin. Pasti sensitif kan namanya Iya. guguk. Terus Entah, aku kasih dia permennya. permen. Aduh, ada aja. Snoopy ke, baru diem. Beneran permen. Nah jadi iya Snoopy ke permen. Oh. Terus
Snoop itu permen, iya. Oke. Iya, Snoop. Nah, jadi itu, jadi aku nggak pernah berantem sama suami kan. Nah, jadi aku bingung ketika ada orang yang nanya dan pengalamannya beda. Dia bilang, nggak mungkin kamu nggak pernah berantem sama suami gitu. Bingung lah jawabnya. Sampai aku nanya sama suami, kenapa sih kok kita nggak berantem, kata aku. Kok kita nggak pernah berantem-berantem gitu. Terus kata suami aku, emang yang mau diberantemin apaan? Nah, itu kan balik lagi ya, berarti kan masing-masing orang beda-beda ya pemikirannya gitu. Jadi apa itu yang bikin aku juga akhirnya, karena aku juga nggak pernah nuntut sama suami. Jadi ketika pas kita pacaran sama sekarang semuanya sama aja, nggak ada yang berubah gitu. Iya, bener sih. Ya karena memang ya dari Mbak Luki sendiri kan memang orangnya apa namanya sederhana, terus apa adanya, dan pada saat ketemu orang-orang yang mungkin tidak satu frekuensi ya pasti juga nggak bisa menyesuaikan, maksudnya kaget sendiri gitu ya. Dan aku juga kalau mengenai pertemanan sih ya ada juga sih orang-orang yang seperti itu, ada juga yang memang kayak ngomongnya terlalu tinggi gitu kan, janjinya suka janji-janji palsu, udah pokoknya beragam lah gitu. Iya, ya pokoknya gitulah, itu salah satunya. Tapi akhirnya itu kan bukan masalah ya, mungkin buat kita kalau udah kita hindarin udah selesai. Jadi aku menghindar akhirnya. Gitu. Menghindar akhirnya, bagus lah. Iya, jadi aku lebih bukan berarti aku nggak mau berteman sama setiap orang, tapi akhirnya aku memilih kira-kira mana yang satu frekuensi, mana yang sama kira-kira sama kita cocok nih gitu. Iya, mendingan gitu. Ngurang-ngurangin masalah, ngurang-ngurangin dosa. Ngurang-ngurangin drama ya. Iya, ngurang-ngurangin drama. Iya, benar. Aduh, apalagi ngurang-ngurangin gibah bulan puasa. Aku waktu itu digibahinnya bulan puasa loh. Oh ya Allah, kebayang ya itu. Menahan lapar, menahan amarah, segala macem. Iya, aja gitu kan. Iya, makanya adalah kita carinya sama yang biasa-biasa aja, maksudnya yang sefrekuensi aja. Iya. Terus sekarang udah nemu orang yang satu frekuensi sama Mbak Luki, teman-teman? Masih belum, karena kan aku juga karena kerja, jadi otomatis kan kita ini ya, kalau Sabtu Minggu kadang mungkin Mbak Mutiara juga ngalamin, Sabtu Minggu sama keluarga, benar, Senin sampai Jumat sama kerja gitu. Jadi ketemu temen itu kadang-kadang aja kalau pas memang ada waktu, apalagi kena pandemi gini kan, jadi otomatis kita nggak keluar kan. Kalaupun keluar paling berdua aja sama suami gitu. Iya sih sekarang makin sulit dan terbatas ya, betul. Iya sih. Iya. Terus sekarang kondisi di Belgia sendiri lockdown atau gimana? COVID sendiri di sana? Kan aku juga udah kerja, aku masih kerja dari rumah itu udah 2 tahun ya. Jadi aku work from home. Ya, nah itu pas udah peraturannya udah dicabut, bahwa dilonggarkan, bahwa kita udah boleh ke kantor gitu, sama pemerintah. Tapi dari kantor aku sendiri mereka masih belum ngebolehin buat ke kantor, karena kan orang-orang baru pulang liburan kalau di sini kan. Jadi bulan Juli, Agustus itu kan bulannya liburan, jadi masih banyak yang baru pulang dari luar negeri, dari mana kan takutnya masih membawa ini ya, takut menularkan. Jadi masih belum boleh masuk kantor dulu, jadi masih tetap kerja dari rumah gitu. Ya tapi sama aja sih, paling aku jalan-jalannya kayak ke hutan, jalan-jalannya paling kalau ke toko kita udah pesan online dulu, jadi supaya nggak lama gitu di toko kan, kayak ke supermarket juga jam-jamnya kayak misalnya kalau nggak pagi malam yang kira-kira orang udah sepi gitu. Betul. Iya. Soalnya kan bukan berarti pas kita divaksin kan masih ada kesempatan untuk bisa ditulari gitu kan. Betul, benar. Vaksin itu ya sebagai apa ya namanya? Untuk meringankan gejala. Benar. Kalau misalnya nggak divaksin, jadi orang bisa isoman. Betul banget. Iya. Nah, ngomong-ngomong mengenai kerjaan nih ya, aku kan nggak tahu kerjaan di Belgia itu seperti apa. Terus sebelum pandemik, sebelum COVID lah, anggap aja. Ada nggak sih kendala Mbak Luki dalam beradaptasi dengan orang-orang bule Belgia di tempat kerja? Terus mungkin kalau boleh di-share nih, UMR di Belgia tuh ada apa sih, berapa sih kalau boleh tahu gitu?